Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang setelah bantuan PKH BPNT alokasi Mei Juni yang lewat kartu KKS dan April Mei Juni yang lewat PT Pos Indonesia selesai disalurkan kepada para keluarga penerima manfaat, ada satu bantuan lagi yang akan segera dicairkan oleh pemerintah kepada para KPM. Dan ada satu bantuan yang informasinya masih belum ada dari pemerintah ya, terkait dengan perpanjangannya. Kemungkinan satu bantuan ini akan selesai diberikan alokasinya terakhir di bulan Juni ini ya. Nah, kira-kira bantuan-bantuan tersebut apa saja, dan terkait dengan satu bantuan yang akan segera disalurkan ini, apakah terkait dengan bantuan BLT, mitigasi risiko pangan Rp600.000 atau jenis bansos yang lainnya? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya, jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya setelah bantuan PKH BPNT baik yang dicairkan lewat kartu KKS maupun PT Pos Indonesia selesai disalurkan oleh pemerintah. Ada satu bantuan lagi yang akan segera dicairkan. Nah, kira-kira satu bantuan tersebut apa? Apakah bantuan BLT mitigasi risiko pangan atau jenis bansos yang lainnya? Dan ada satu bantuan yang informasinya akan selesai ya proses pemberiannya di bulan Juni ini. Nah, dan dari pemerintah juga tidak ada informasi untuk diperpanjang. Nah, kira-kira bantuan-bantuan tersebut apa saja? Untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya ya sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube, saat ini kita sudah memasuki di 10 hari pertama di bulan Juni tahun 2024. Sebentar lagi kita juga akan memasuki hari raya Idul Adha buat umat muslim di seluruh Indonesia ya sahabat YouTube. Kemudian buat para keluarga penerima manfaat di beberapa waktu yang lalu, khususnya KPM PKH dan juga BPNT sudah merasakan penyaluran bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT yang lewat PT Pos Indonesia sudah dimulai sejak bulan Mei yang lalu ya sahabat YouTube, di mana proses penyalurannya langsung 3 bulan, yaitu April, Mei, Juni yang lewat PT Pos Indonesia. Kemudian yang lewat kartu KKS ini baru selesai beberapa hari yang lalu proses penyalurannya, yaitu untuk alokasi bulan Mei dan Juni tahun 2024 baik itu PKH maupun BPNT-nya. Hingga saat ini proses penyalurannya masih terus dilangsungkan. Jadi ada beberapa KPM yang mendapati saldo masuk di dalam kartu KKS-nya, namun hanya 1-2 orang. Dan insya Allah akan terus disalurkan oleh pihak bank penyalur hingga akhir bulan Juni. Namun itu sifatnya adalah penyaluran susulan ya sahabat YouTube. Sedangkan penyaluran yang utama kemarin itu sangat ramai sekali ya sahabat YouTube di beberapa waktu yang lalu. Oleh sebab itu mari kita doakan bersama-sama buat para KPM PKH maupun BPNT yang proses pencairannya lewat kartu KKS maupun PT Pos Indonesia di sisa waktu bulan Juni ini, semoga masih ada rezeki di pencairan alokasi bulan Mei Juni ataupun April Mei Juni kali ini ya sahabat YouTube. Dan buat para keluarga penerima manfaat yang sudah mendapatkan bantuan sosialnya, tidak perlu berbangga karena itu sifatnya hanyalah bansos ya. Jadi buat para KPM ini harus mindsetnya dirubah. Kalau menerima bansos ya berarti tergolong orang yang tidak mampu. Jadi buat para keluarga penerima manfaat yang sudah merasa dirinya layak, merasa dirinya sudah kaya, sejahtera, ekonominya sudah mapan, ya kita sarankan untuk mengundurkan diri dari kepesertaan bansos atau yang disebut sebagai graduasi. Nah, kalau hanya graduasi saja eman-eman istilahnya ya, mending ikut program PENA ya. PENA ada namanya Pena Berdikari. Pena Berdikari itu adalah KPM, PKH maupun BPNT
yang masih dapat bansos, namun karena keinginannya sendiri untuk keluar dari bantuan PKH maupun BPNT, akhirnya mengajukan untuk ikut program PENA, dan oleh pendampingnya diusulkan atau diajukan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia. Itu namanya adalah PENA Berdikari ya sahabat YouTube. Kemudian ada lagi yang namanya PENA Muda. PENA Muda itu adalah penerimanya usia 20 hingga 30 tahun. Itu juga sama ya sahabat YouTube. Namun kalau PENA Muda itu dari Kemensos sudah ada by name by address-nya. Jadi langsung dari Kemensos datanya. Tapi kalau PENA Berdikari dari pendamping mengusulkan. Kalau PENA Muda dari Kemensos langsung turun datanya. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Nah, kemudian setelah bantuan PKH BPNT ini akan selesai disalurkan di akhir bulan Juni ini, buat para KPM tidak perlu khawatir meskipun PKH BPNT-nya sudah disalurkan di beberapa waktu yang lalu. Satu bantuan lagi akan segera disalurkan oleh pemerintah. Bantuan tersebut adalah bantuan pangan berupa beras 10 kg untuk tahap yang ke-6 atau bulan Juni tahun 2024. Saat ini yang sedang disalurkan di beberapa daerah adalah untuk tahap yang kelima untuk alokasi bulan Mei-nya. Dan insya Allah ketika alokasi bulan Mei itu sudah selesai disalurkan, maka akan dilanjutkan untuk bulan Juni-nya ya sahabat YouTube. Jadi buat para KPM sebanyak 22 juta KPM yang tercatat di data miskin ekstrim, siap-siap untuk segera mendapatkan bantuan pangan berupa beras 10 kg untuk tahap yang ke-6-nya. Mas, PKH BPNT apakah juga dapat untuk bantuan pangan beras 10 kg? Dapat apabila si KPM PKH BPNT juga tercatat di data miskin ekstrim. Tapi kalau tidak tercatat di data miskin ekstrim, ya tidak akan dapat bantuan pangan beras 10 kg ini. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Dan kabar gembiranya untuk bantuan pangan beras 10 kg akan dilanjutkan oleh pemerintah untuk alokasi 3 bulan, yaitu di bulan Agustus, di bulan Oktober, dan di bulan Desember tahun 2024. Jadi hanya 3 bulan ya. Dan alokasi anggarannya yaitu 9 triliun rupiah yang nanti akan disalurkan oleh Badan Pangan Nasional kepada para keluarga penerima manfaat sebanyak 22 juta KPM. Kemudian kita juga mencatat ada satu bantuan yang akan berakhir alokasi penyalurannya di bulan Juni ini. Nah, bantuan tersebut adalah bantuan pangan juga, namun dalam rangka kerawanan stunting ya. Ada istilahnya bantuan untuk KRS, keluarga rawan stunting, yang dialokasikan untuk 1,4 juta KPM yang tergolong keluarga rawan stunting yang tercatat di data BKKBN. Jadi KPM-KPM tersebut mendapatkan bantuan berupa daging ayam, kurang lebihnya adalah 1 kg ayam ya, daging ayam, kemudian ditambah 10 butir telur ya seperti itu. Di mana bantuan pangan tersebut alokasinya sejak bulan April kemarin, kemudian Mei, dan terakhir di bulan Juni ini. Namun bagi 1,4 juta KPM tersebut, apabila di 3 bulan ini tidak disalurkan, maka kemungkinan akan disalurkan di bulan-bulan berikutnya ya seperti itu. Karena untuk penyaluran bantuan pangan untuk KRS ini juga mengabdi ketersediaan bahan pangan yang akan disalurkan, yaitu daging ayam dan juga telurnya. Karena daging ayam dan telurnya itu juga diambil dari para peternak ya sahabat YouTube. Jadi buat para keluarga penerima manfaat, untuk alokasinya memang berakhir di bulan Juni ini, dan dari pemerintah tidak ada informasi untuk diperpanjang lagi. Jadi yang resmi diperpanjang adalah untuk bantuan pangan beras 10 kg-nya. Nah, kemudian terkait dengan bantuan BLT mitigasi resiko pangan. Jadi ini kabar terkait dengan BLT mitigasi resiko pangan adalah kabar yang paling ditunggu-tunggu di beberapa hari ini oleh para keluarga penerima manfaat. Namun sekali lagi kita sampaikan, untuk BLT mitigasi resiko pangan masih belum ada kabar pencairannya ya. Di 6NG pun masih belum muncul periode salur maupun jenis bansosnya. Dari pihak Menko Perekonomian juga masih belum ada keterangan resmi akan dicairkan di bulan apa, kemudian mekanismenya seperti apa. Jadi buat para KPM ya, ditunggu saja sambil berdoa yang kencang, berpositif thinking. Semoga BLT mitigasi risiko pangan memang benar-benar dicairkan ya sahabat YouTube. Amin. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat, dan sampai jumpa di video dari bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.